Ya, halo teman-teman, apa kabar? Saya di sini ingin berdiskusi dan menyampaikan feedback terhadap masukan dan pengerjaan dari teman-teman semua yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan di tahap pengkajian. Jadi kalau untuk materi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi sudah dibahas lengkap oleh Bu Nova. Jadi saya di sini ingin mengaplikasikan dari yang kasus yang sebelumnya saya kasih ke teman-teman. Dan di jam yang saya buat ini baru 3 mahasiswa yang udah submit. Siapakah itu? Hello. Ya sudah, kita langsung aja ya ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, pastinya sudah pernah tahu dong dengan kasus ini, di mana kasus ini membahas tentang diagnosa medis diare. Ya, langsung saja kasusnya adalah seorang laki-laki Tuan B umur 41 tahun. Status kawin, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Purwokerto. Kemudian beliau didiagnosa medis diare, dirawat sejak tanggal 25 April 2020 dengan no register, sekian. Kemudian penanggung jawab Nyonya M, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Purwokerto juga. Nah, ini adalah sebagai data yang diberikan di awal pengkajian. Jadi sebelum teman-teman mendapatkan materi diagnosa, analisa data, intervensi, implementasi, teman-teman sudah diberikan kasus ini untuk dikerjakan sesuai dengan apa namanya pertanyaan ya, atau sesuai dengan perintah teman-teman. Ya, perintahnya apa? Perintahnya adalah berikan atau jawab dengan sesuai pengkajian saja. Tapi teman-teman di sini most of you yang 3 orang mahasiswa itu sudah menjawab dari pengkajian sampai ke evaluasi. Wow, keren banget. Tanpa harus diminta 5 macam proses keperawatan, ternyata sudah dikerjakan semuanya. Ya sudah, saya bahagia dan bangga sekali terhadap teman-teman semua. Ya sudah, berarti saya hanya ngasih feedback aja dari kasus yang pengkajian itu sampai sekarang ke implementasi ya, implementasinya langsung. Oke, sama nggak sama teman-teman yang teman-teman buat? Ya, ini adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul menurut prioritasnya. Ya, yang pertama adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan output berlebihan. Di mana ada data DS, pasien mengatakan apa? Minum air putih habis lebih 4 gelas ya, kurang lebih 1000 mililiter per hari. Pasien mengatakan diare 4 sampai 5 kali sehari dengan konsistensi cair, warna kekuningan. Kemudian data objektifnya apa yang pernah teman-teman dapatkan di pengkajian? Yang pertama adalah apa? DO-nya turgor jelek, kulit kering, mukosa bibir kering, feses konsistensinya cair ya, warna kekuningan, dan ada juga tambahan dari data penunjangnya, yaitu adalah laboratorium menurut dengan ureum, kreatinin, dan kalium. Itu bisa ditarik kesimpulan untuk mengambil problem gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian etiologinya yaitu adalah output yang berlebihan. Kemudian untuk yang gangguan pemenuhan nutrisi, di mana data dasarnya, data subjektifnya, pasien mengatakan mual, muntah, pasien mengatakan porsi makannya hanya habis 2-3 sendok dari porsi rumah sakit. Iya. Terus kemudian DO-nya kita lihat mungkin ada data yang ketemu, yaitu adalah wajah tampak pucat,
konjungtivanya anemis. Ketemu etiologi apa? Teman-teman? Yaitu resiko pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan etiologi intake yang tidak adekuat. Kemudian yang ketiga, kenapa dapat dari gangguan istirahat dan tidur? Ada apa? Karena dari pengkajian kita tarik data subjektifnya, pasien mengatakan tidurnya kurang lebih dari 3-4 jam per hari. Harusnya berapa ya kalau misalnya orang dewasa tidur dalam sehari, dalam semalam itu teman-teman? Ayo, berapa minimal? Ditulis ya di forum ya. Terus kemudian untuk yang DO, wajah tampak pucat, mata tampak besar dan kemerahan. Kita tarik apa problemnya? Yaitu adalah resiko kurang kebutuhan istirahat dan tidur. Kemudian etiologinya berhubungan dengan hospitalisasi. Siapa yang sama pengerjaannya dengan yang ini? Ya, pasti ngacung semua. Baik, nggak apa-apa. Yang belum sesuai nanti dipelajari lagi gimana cara menariknya ya. Kemudian intervensinya, ya saya ambil dari picture salah satu mahasiswa yang sudah ngumpulin dan saya kasih pinch di mana mahasiswa tersebut sudah ngumpulin yang kedua. Selamat ya. Nanti diskusi aja sama seperti ini dan jelaskan di mana ada tujuan kemudian perencanaan. Ya. Nah, menurut teman-teman dari intervensi ini mana yang perlu ditambahkan? Ya. Atau apa yang perlu diubah atau sekedar masukan, teman-teman? Ada nggak intervensinya? Saya tunggu di forum diskusi ya. Ya, nanti kita next sama dengan selanjutnya. Coba kita next ya. Iya, ini masih dengan intervensi yang sama dengan kolom yang diagnosa yang ketiga. Ya, ada nggak yang perlu ditambahkan di picture ini? Ada? Coba dengan yang metode apa? So apa yo? Soka? So apa yo? Sonek? Atau onek? Iya, onek. Coba dibikin sesuai dengan yang onek ya. Coba ditulis di nursing forum ya, oke? Oke. Ya, teman-teman, kita ke implementasi. Jadi untuk implementasi kita sesuaikan dengan intervensi yang kita rencanakan. Intervensi yang kita rencanakan. Intervensi yang kita buat sebelumnya, yaitu yang pertama adalah diagnosa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan output yang berlebihan, di mana tujuannya yaitu adalah kebutuhan cairan dan elektrolit terpenuhi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil turgor kulit elastis, mukosa bibir lembab, feses konsistensinya lembek atau padat. Intervensinya yang sesuai dengan tadi, diagnosa yang pertama adalah pantau tanda dan gejala dehidrasi. Kemudian pantau masukan dan keluaran urin, observasi TTV, dan kemudian jelaskan pentingnya cairan untuk tubuh. Lanjutkan terapi dari dokter untuk obat anti diare dan antibiotik. Kemudian implementasinya, ya sama ya.
Implementasi tanggal disebutkan, tanggal berapa sesuai dengan pengkajian tadi, yaitu adalah semua yang disebutkan di intervensi. Untuk evaluasinya adalah disesuaikan juga jamnya, jam, tanggal, terus kemudian subjektif, pasien mengatakan minum air putih, all about tentang menanyakan kembali atau ngecek kembali dari sesuai tidak intervensi dengan implementasi yang dibuat. Untuk yang gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan, silahkan juga dievaluasi tanggalnya berapa. Kemudian pasien mengatakan makannya habis seperempat porsi dari RS. Dari yang sebelumnya berapa? Ya, masih merasa sedikit mual. Yang sebelumnya mual, sekarang sudah sedikit mualnya. Terus kemudian objektif, pasien makan habis seperempat porsi. Asesmennya adalah masalah teratasi sebagian. Planningnya yaitu adalah intervensi dilanjutkan, timbang BB pasien setiap hari, anjurkan pasien untuk makan sedikit tetapi sering, beri diet sesuai dengan kondisi pasien, lanjutkan advice dokter untuk obat antimetik. Untuk fokus intervensinya, yaitu tujuan yaitu kebutuhan istirahat dan tidur. Nah, terpenuhi setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam. Dengan kriteria hasil, pasien bisa tidur kurang lebih 8 jam per hari dengan wajah yang nampak segar. Evaluasinya, nah intervensi dulu. Intervensinya yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, batasi jumlah pengunjung, kaji kebiasaan pasien sebelum tidur, anjurkan pada pasien untuk memilih posisi tidur senyaman mungkin, anjurkan pasien bersikap rileks, dan yang kemudian implementasinya sesuai dengan yang diintervensikan, kemudian dievaluasi. Ya. Baik teman-teman, ya sepertinya gampang ya. Dan saya kira teman-teman juga sudah bagus dalam mengerjakan dari pengkajian hingga ke evaluasi. Tinggal dimantapkan saja bagaimana cara menarik diagnosa yang tepat ya. Kenapa? Karena kalau kita salah menarik diagnosa, pasti kita akan keliru menempatkan intervensi. Nah, kenapa harus tepat? Ya, kita harusnya tepat dengan cara kita menelaah lebih dalam tentang pengkajian. Nah, gimana caranya mencari pengkajian yang baik dan benar? Tekniknya sudah pernah diajarkan atau disampaikan di video sebelumnya, yaitu adalah pengkajian, ya. Oke, teman-teman, itu dari saya terkait dengan implementasi, evaluasi, dan untuk dokumentasi, teman-teman bisa cek bahwa sistem dokumentasi itu juga salah satu dari tanggung gugat dari pekerjaan kita. Jadi jangan lupa setelah melakukan kegiatan tetap harus didokumentasikan. Okay, teman-teman, finally, let me say sorry for some errors that I have made in my speaking. Thank you so much for your great attention. Bye-bye.